Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Mas Aga Imanuddin. Untuk channel yang lama, yang Aga Imanuddin sudah kita jual. Jadi, sekarang channel kita yang baru, namanya Mas Aga Imanuddin ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo boleh dibantu subscribe, karena subscribe juga gratis. Nah, kalaupun nanti di video ini teman-teman mendapatkan manfaat, teman-teman boleh bagikan kepada kerabat dan kawan-kawan semuanya. Semoga ada manfaatnya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya kemarin waktu sakit teman-teman semua. Jadi ceritanya itu gini teman-teman. Saat ini kan banyak merebak isu ataupun masalah bahwasanya ada virus corona, ya kan kayak gitu yang banyak beredar tuh. Nah, sebelum ada virus corona ini pun di tahun 2020 atau 2019 kita sebenarnya sudah mempelajari ilmu virus corona ini teman-teman. Kalau teman-teman boleh cek, boleh lihat di tahun 2017 di buku IPA itu sudah ada. Cuman kan dulu sebutannya kan influenza corona, MERS corona, ataupun SARS corona. Jadi virus corona ini sebenarnya nggak asing, sudah lama. Nah, awal mulanya itu juga dari flu atau influenza. Hanya saja penyebutannya berbeda karena virusnya kan terus berkembang. Ya. Jadi sebenarnya awal mulanya dari influenza. Nah, cuman yang membuat keseragaman bahasa ini kan dari WHO ya teman-teman. Ada istilah corona itu kan dari WHO. Terlepas dari banyak teman-teman yang percaya atau tidak, tapi memang kalau penyakit virus itu benar-benar ada. Hanya saja penyebutannya ada yang diseragamkan virus corona, ada yang diseragamkan SARS, dan itu istilah itu muncul dari WHO. Nah, banyak kan dari pihak-pihak atau dokter ataupun sebagian kalangan teori konspirasi yang tidak percaya adanya virus corona. Nah, sebenarnya virus itu sendiri ada, teman-teman, dan sakit itu dari virus itu ada. Nah, waktu saya kemarin pengalaman saya kan di Mojokerto atau di Jombang, saya di sana itu jualan keliling, teman-teman, jualan keliling dan nggak ada wabah ya. Memang tidak ada istilahnya mati mendadak atau sakit mendadak terus meninggal, itu tidak ada. Itu terjadi di bulan Juni 2021. Di tanggal 24 adik saya menghubungi saya untuk pulang karena ibu sakit. Saya pulang, ibu dalam kondisi sakit, demam tinggi, pusing, sama batuk. Ya, saya ulang ya, demam tinggi, pusing, dan batuk. Nah, saya rawat sama istri, sama adik, saya rawat. Adik saya juga waktu itu sakit dan kebetulan sudah sembuh duluan. Nah, selang 2 hari itu saya di saat merawat ibu itu ikut-ikutan sakit, teman-teman. Ikut-ikutan sakit atau istilahnya tertular. Mungkin saja saat ibu bersin atau batuk itu virusnya masuk ke dalam saluran pernafasan saya. Jadi saya sakit, kondisi sakitnya itu ciri-cirinya juga sama. Pusing, demam tinggi, sama batuk. Nah, batuknya ini kalau saya biasanya batuk influenza itu dahaknya itu warnanya itu hijau kental gitu loh, kayak habis kita makan banyak gorengan ataupun kerupuk ya, semacamnya lah ya, pokoknya istilahnya dahaknya itu keluarnya hijau kental gitu loh. Nah, kemarin waktu saya sakit itu putih warnanya, putih jernih ya, sedikit kental. Jadi nggak ada warna hijau atau warna putih gelap, itu enggak, putihnya putih bening. Jadi sama kayak ludah biasa itu. Cuman sakitnya terasa itu di dada sama di leher ini kayak kecekik gitu loh. Nafas juga tersengal-sengal. Nah, yang saya mau bagikan kepada kawan-kawan, kalau mungkin teman-teman ini bawa ke rumah sakit atau cek PCR ya atau swab, itu pasti nanti dipositifkan itu corona. Ya, entah ini alatnya benar, terlepas dari alatnya benar atau enggak, itu pasti nanti hasilnya seperti itu. Karena kebanyakan dari orang yang masuk di rumah sakit, walaupun background sakitnya itu bukan seperti yang saya sebutkan, itu biasanya juga disampaikannya ya virus corona gitu. Jadi pihak keluarga itu suruh tanda tangan gitu, bahwasanya belum ada penanganan sudah disuruh tanda tangan virus corona. Jadi banyak yang seperti itu, teman-teman. Nah, kita hanya isoman atau isolasi mandiri, kita rawat sendiri di rumah. Itu waktu kemarin kita pakai air Milagres memang minumnya ya, untuk minum harian. Terus sama kita juga ngerebus ini minuman serbuk jahe merah campurannya dengan
habatus sauda, gula aren sama buah lemon. Cuman ini sudah dalam bentuk kemasan ya. Saya sebutkan lagi ya, jahe merah, habatus sauda, gula aren sama buah lemon. Cuman ini sudah dalam bentuk serbuk, kita konsumsi ini. Kalaupun teman-teman punya yang real food ya nggak apa-apa, malah bagus. Jadi ada habatus saudanya, gula aren, buah lemon sama jahe merah. Kita konsumsi ini juga. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan vitamin C kita pakainya itu ini. Kalau merek boleh apa saja ya. Ini mereknya Chesfit ya, untuk 500 mg per kapsul. Kayak gini teman-teman. Nah, yang kedua vitamin C sama vitamin D itu kita pakai Bicom C ya. Nah, Bicom C. Nah, ini kita konsumsi setiap hari. Untuk obat batuknya itu kita pakai apa? Postingkan di layar di sebelah sini, saya postingkan obat batuknya karena sudah habis ya. Terus untuk demamnya kita pakai paracetamol. Nah, sempat kemarin ada juga kita pakai VCO, cuman sebentar ya, karena ini batuknya luar biasa kalau kita pakai VCO ya, atau virgin oil. Ini untuk batuk ya, karena batuknya itu dahannya itu nggak bisa keluar, jadi kita kesulitan napas. Kita bantu ngeluarin ini pakai VCO juga. Terus yang paling sering kita konsumsi itu wedang jeruk nipis itu loh teman-teman. Jadi jeruk nipis kita peras pakai air panas itu tanpa gula. Kenapa kok harus tanpa gula? Karena kalau nanti teman-teman tambahi gula itu nanti akhirnya jadi asam, bukan alkalin lagi. Jadi air jeruk nipis sama air hangat itu sudah jadi alkali untuk tubuh kita. Itu membantu ngeluarin dahak. Jadi waktu habis minum itu jelas batuk, gak karu-karuan. Nah, teman-teman jangan pakai jahe biasa karena nanti akan malah tambah batuk. Jadi kita pakainya itu jeruk nipis, kita sediain malam, pagi, siang itu kita sediakan untuk konsumsi saat kita habis batuk atau apa kita pakai minum. Untuk minum air putihnya kita pakai air Milagros. Nah, syukur alhamdulillah kemarin juga dapat bantuan dari teman saya namanya Pak Makrus, dibantu resep apa-apa aja ya. Mungkin saudaranya atau adiknya itu dokter, kita dikasih resep yang untuk konsumsi harian obat apa aja yang saya sebutkan tadi. Hanya saja kita pakai di saat perlu saja. Contoh kayak demamnya sudah ringan, nggak demam tinggi, udah nggak panas lagi, kita nggak minum paracetamolnya. Karena takutnya kalau kita banyak konsumsi obat, terjadi interaksi antar obat, justru malah kita itu keracunan. Nah, kemarin saya sempat salah beli obat. Ini obat dari Cina. Ya, saya beli di Shopee. Ini obat dari Cina dan 6 bulan yang lalu itu terkenal ampuh untuk nangani orang yang sakit Covid ya. Nah, ini namanya obatnya itu saya sebutkan Lianhua Jinwen Jianwang. Nah, ini kemarin pas saya beli dapat 3 hari itu dapat larangan dari pemerintah Indonesia untuk tidak boleh dikonsumsi. Karena efeknya adalah justru menimbulkan debaran di jantung lebih kuat. Nah, saya buktikan ternyata iya, saya itu derdek teman-teman ya. Jantung saya itu detaknya itu lebih kencang. Jadi baru saya konsumsi habis sekitar 4 kapsul itu saya berhentikan karena memang ada imbauan dari pemerintah tidak boleh konsumsi ini. Ini sempat ramai 6 bulan yang lalu. Nah, ini jangan dibeli teman-teman. Untuk kemasannya nanti saya cantumkan di layar. Ini kan sudah lepas nih kemasannya. Bentuk kapsulnya seperti ini. Namanya Lianhua Jinwen Jianwang. Nanti saya tuliskan di layar ya. Jangan sampai beli kayak gini, walaupun ini laris di Cina ya. Juga di Indonesia juga laris karena kebetulan 6 bulan yang lalu itu gencar sekali promonya ini. Ini sangat berbahaya untuk jantung. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah buktikan. Dan itu juga ada himbauan dari pemerintah tidak boleh untuk dikonsumsi. Karena dari manfaat sama efek sampingnya itu banyakkan efek sampingnya. Nah, yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua adalah waktu saya sakit demam, batuk, nggak berdahak, ada dahaknya tapi sulit keluar, sama pusing di kepala, sama dedek ya, fisiknya lemah.
sampai saya kurus seperti ini. Sebelumnya enggak seperti ini, kurus ini, sudah berkurang beberapa kilo. Ini sudah mendingan, sudah doyan makan. Kemarin itu enggak makan nasi sama sekali, kita konsumsinya buah itu jeruk, kates ya, pepaya, sama buah pir, sama buah apel, sama mentimun atau apa namanya, kerai, sama pisang. Itu kita konsumsi tanpa makan nasi. Nah, buah itu untuk menjadi sumber vitamin bagi kita, karena kan kita butuh banyak vitamin C, dibantu dengan suplemen mereknya apapun boleh. Nah, kalau memang teman-teman punya madu yang asli nggak apa-apa, karena di sini banyak madu yang nggak asli atau palsu ya, jadi kita nggak konsumsi madu. Sama air degan ya, air kelapa itu kita konsumsi. Itu kan pH-nya 9, sama seperti Milagros. Itu kita konsumsi. Jadi hampir sekitar 12-13 hari kita sakit. Alhamdulillahnya semakin hari itu semakin membaik. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah sehat, ibu sama istri, adik semuanya sudah sehat semuanya. Jadi teman-teman kalau mengalami sakit yang sama, gejala yang sama seperti saya, jangan panik ya, konsumsinya itu. Nanti saya tuliskan beberapa obat setelah video ini, jadi teman-teman bisa konsumsi yang teman-teman butuhkan. Andai saja batuk dan demamnya sudah berhenti, ya obat batuk sama demamnya nggak usah dikonsumsi. Jadi yang teman-teman butuhkan, perlukan saja. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau terlalu banyak konsumsi obat, nanti terjadi interaksi antar obat, malah tubuh sampean itu seperti keracunan obat, malah semakin sakit. Karena hakikatnya kita kan, tubuh kita itu bisa menyembuhkan sendiri sebenarnya, cuman kan lama kalau prosesnya seperti itu. Nah terus untuk selain itu kita juga konsumsi kunyit. Jadi kunyit itu diparut, dikasih air, direbus, kita konsumsi kunyit ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang saya bagikan ini. Saya nggak maksud berjualan produk ini, enggak. Teman-teman boleh pakai air lain selain Milagros pun boleh. Yang penting airnya itu bagus. Istilahnya bagus itu ya pH-nya di atas 9, karena membantu penyembuhan. Kalau teman-teman sudah sehat mau konsumsi air biasa juga nggak apa-apa. Ini juga bukan produk saya, jadi teman-teman boleh konsumsi ini, boleh, karena ini memang ada manfaatnya ya. VCO ini banyak di apotek, mau merek apa saja boleh. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, saya bagikan. Semoga teman-teman yang mengalami sakit seperti kita segera ulangkan penyakitnya dengan ikhtiar tentunya, dan jangan sampai teman-teman salah minum obat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.